Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la haula wala quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza yang saya hormati kehadiran Allah yang dikirim Allah, dijamin oleh Allah kakinya dari tempat masing-masing sampai ke masjid Gunung Salidah, dijamin pula hidupnya oleh Allah. Hal ini sebagaimana Rasul bersabda dilakukan Imam Muslim, diriwayatkan Anas bin Malik dalam hadis Muslim 124. Rasul bersabda, wa kanat sholatuhu wa masjidu ila masjid nafilat wa tidak ada mafilah, dan langkah kaki ke masjid dengan ibadahnya adalah rahmat yang Allah letakkan pada langkahnya, dan hidupnya dijamin mendapat ampunan dosa. Amin. Ini nikmat. Belum lagi nikmat lainnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat keluarga, nikmat ilmu. Banyak tak mampu kita begitu. Yakin tak untuk nikmat Allah ini langsung. Demikian perkataan kita dalam surat An-Nahl ayat 18. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, akan sanggup menghitungnya. Maka sebaik-baik kita cuma bersyukur saja. Dengan bersyukur nikmat Allah Ta'ala. Wa inna rabbukum la in syakartum la azidannakum. Demikian Allah mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 7. Apabila kalian langsung bernikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Semoga yang hadir malam hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang takut dan sempurna. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan siapa yang mau mencontoh beliau, nikmat ditambah lagi, semua. Terutama 5 hal: cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah. Kalau bisa 5 ini seperti beliau, maka nikmat ini ditambah. Apa yang jadi hidup kita di dunia ini dalam cintanya Allah. Dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Dan ini Allah letakkan di Al-Imran 31. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Rasul disuruh mengatakan pada kita semua, ikuti aku. Maka siapa yang tidak pada Rasul Muhammad SAW, yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Semoga yang hadir malam hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba yang muttaqi, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Amin. Selesai khotibahnya. Saya malam ini mau membahas ketika Rasul mengatakan di Masjid Nabawi pada para sahabat, beliau mengatakan, rugilah seorang muslim yang tidak mendapat rahmat di bulan Ramadan. Rugilah seorang muslim yang sampai tidak dapat ampunan di bulan Ramadan. Rugilah seorang muslim yang dia tidak mendapat pembebasan dari neraka di bulan Ramadan. Itu dia mengatakan demikian. Kenapa? Ini dibukukan di An-Nasa'i nomor hadis 2079. Kalau di dalam surat Al-Qur'an, Rasul bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum syahrahu. Telah datang pada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat, yang di dalamnya Allah wajibkan kalian puasa. Dan semua hafal ini, dalilnya hafal luar kepala, saking seringnya di luar kepala, sampai rumah. Ya, itu ada di Al-Baqarah 123. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata Allah punya program yang luar biasa di Ramadan ini supaya kita nanti mencapai takwa. Nah, kalau ini bisa tercapai, janji Allah luar biasa lagi. Dan kita tahu semuanya apa juga luar kepala.
55 tolak ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Maka nanti kalau kita mencapai derajat itu, kalau katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, di ayat yang kedua ini. Nanti kalau kita ada kesulitan, apapun kesulitan itu dibukakan Allah jalan. Di ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki itu dari yang tidak disangka. Dan kalau kita perhatikan masdarnya ini, mudhari, artinya kalau bahasa Inggris present continuous tense. Rezeki yang tidak diduga tidak sekali, tapi berkelanjutan. Masih di ayat ketiga, wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Semua keperluannya, semua kebutuhannya dicukupi. Ayat keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu semua urusan rumah tangga, keluarganya, pekerjaannya, sahabatnya, perdagangannya, perekonomiannya, termasuk dan urusan cucu-cucunya, kemudian semua dimudahkan. Jadi ayat ini yang dosanya kesalahan diampuni. Apalagi di bulan Ramadan kita dibantu sama Allah. Masih dalam hadis yang sama. Tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughlu fi sayyi. Di bulan ini pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, setan dibelenggu. Ini hak, bukan kias. Kalau saja setan tidak dibelenggu di bulan Ramadan, tidak mampu kita menyelesaikan Ramadan. Benar? Benar. Kenapa? Coba perhatikan sumpahnya setan. Setan itu punya sumpah di depan Allah. Gaya banget itu setan. Diletakkan oleh di surat 7 Al-A'raf ayat 16. Qala fa bima aqwata lakum dan lakum siratan mustaqim. Ya Allah, karena aku ini terbukti sesat, maka aku akan menghalangi hamba-hambamu dari petunjukmu yang lurus. Ini semuanya seperti ini. Jadi kalau dia tidak dibelenggu, orang tidak mampu. Belum lagi di ayat 17-nya, sumala ayatana min baini ainihi wa min khalfihi wa an aymanihi wa an samarihi wa la tajid asir. Sakit. Aku akan membadan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan kau akan mendarat istri yang musuh. Makanya dibelenggu. Kalau nggak sanggup kita, lalu ada gunung Sarjida, gak kosong. Mas, gak kosong. Iya, mas, gunung setan. Kata setan, nek ngomong segini. Tidak ada hubungan sama kalau ada kosong dengan saya. Ya sampai mereka gak mau menahan, tidak mau makan dan minum karena Allah. Tak tahu saya, karena saya. Ini benar-benar masih dalam hadis yang sama. Fihi lailatul khair min alfi safar. Makburi makhor. Di bulan ini ada satu malam yang punya nilai 1000 bulan. Makburi makhor. Kalau kamu tidak mendapatkan malam ini, kamu rugi pahala 1000 bulan. Rasul mengatakan ada hujahnya juga di surat 97 ada 5 ayat di sana. Ayat pertama, inna anzalna fi lailatul qadr. Kalau kita lihat yang pertama, memang maksudnya ini lampau. Apalagi malamnya maksudnya bentuknya relatif karena diauri fi, sehingga bentuknya lampau. Kami pernah menurunkan Al-Quran di malam kemudian. Memang lampau. Tapi ayat 2 sampai 5 itu semua mulai present continuous tense. Artinya malam modal ini setiap tahun terjadi, bukan cuma sekali. Ayat satunya lampau, ayat 2 sampai 5 itu bukan lampau, ini berkesinambungan. Apalagi di ayat yang keempatnya, tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Ini malaikat ini naik turun mengurusi semua urusan dunia. Min kulli amr, semua urusan, termasuk qadar manusia. Ketika dia bagus, awal romantonya, fardunya bagus, sunnah-sunnahnya bagus, amal-amal kebaikan selalu bagus semua, maka perubahan bentuk qadar yang tadinya buruk bisa menjadi kebaikan. Dan ini ditetapkan di malam qadar. Sahabat tanya, namanya Rasul, kapan ini terjadi? Apa dia Rasul? Saya ambil dari yang Muslim 1999 dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul mengatakan ta'aruf Lailatul Qadar, cari itu malam qadar. Asra yaumil akhir Ramadan fi lailatul qadar. Cari itu di 10 malam terakhir
akhir di bulan Ramadan di malam ganjil. Yang punya umur 1858, Rasul mengatakan Lailatul Qadar sab'a akhri bil Ramadan di 27. Di yang 1924 dikatakan hari ke-27. Jadi disimpulkan ada yang 21, 23, 25, 27. Sebenarnya saya dari aku sekali. Jadi 21, 23, 25, 27. Makanya cari dan cegah. Cuma yang sering kita lupa di ayat yang kelima. Salamun ayahan taman malail fajr. Ternyata ini diberikan Allah. Itu dari beberapa kitab mufassir. Mohon maaf saya baru selesai 3 sejak masuk Islam. Jemaah yang Islam pertama sudah 10, 5 sampai 10 kitab tafsir habis. Saya baru cuma 3. Mohon maaf kalau ilmu saya kurang. Dari 3 kitab ini ada bab Wusta. Wusta itu jumhurnya mufassir sepakat Baitul Asar. Jadi malam Qadar itu meluncur Baitul Asar sampai subuh. Panjang. Jadi malam Qadar itu bukan yang wah nanti kira-kira jam 11 menit ke berapa ya, atau jam 12 menit ke berapa ya, atau jam 1 itu ngenteni nomor lalu dijaga. Ini agama bukan beda-bedaan. Jadi agama Islam ini agama yang pasti. Jadi ini diberikan Allah dari batu asal sampai fajar, bukan beda-beda ngenteni. Itu boleh dijaga nomor lotonya Singapura ya. Itu beda-beda jam biru ini bukan. Ini hak. Malam Qadar itu di malam akhir 10 terakhir itu dari batu asal sampai fajar. Nah, dalam dunia sains dicoba begini, bumi itu kan bundar. Bumi itu berputar 3 putaran, poros eliminasinya dan perputaran dengan galaksi matahari. Nah, sehingga ini kalau boleh digambarkan begini, mohon maaf, mohon izin. Nah, ini anggap ini dari Ars, ini malam Qadar keberkahan. Karena bumi itu berputar yang ini malam 21 yang ini. Begitu dia geser, dia malam genap. Ini malam ganjil. Begitu bergeser lagi, ini ganti malam genap, ini ganjil. Terus seperti ini. Jadi malam Qadar itu 10 hari. Dari mana? Dari 4 hari sini. Ada 21, ada 23, 25, 27. Biasanya bertemu. Itu berarti kan 10 hari itu. Berarti panjang malam Qadar. Bukan diteni terus gede-gedean. Ini bukan urusan nomor luar. Ini betul-betul hak orang pacaran. Cuma yang dapat gantian region bersebut. Jadi per wilayah dapat gantian. Nah, sehingga ini akumulasi. Apa yang kita lakukan batu asar, kita masih kondisi puasa masuk catatan. Kemudian misalnya kita iftar, memberi iftar masuk catatan. Kita sholat maghrib, sholat isya, tarawih, dengerin ceramah itu semua masuk catatan. Kalau nambah lagi iktikaf, waduh Quran sudah habis Pak, gimana? Boleh tambah di jumhur ulama, hadis Rasul jumhur ulama boleh tambah. Mau baca Bulughul Maram boleh, Lu'lu' wal Marjan boleh, Al-Hikam boleh, mau baca lagi Riyadhus Shalihin boleh. Banyak itu akidah masih banyak monggo. Dah baca pun dah apa? Delahom dong. Itu pun dapat malam benar. Jadi ini kemudahan. Jadi kalau kita nggak dapat tuh benar kata Rasul rugi. Kami dipacar, kami dicoba kata Tuhan. Nah itu saudara-saudaraku, Imam Masmuni tulisannya masih 15 menit. Nah ini mudah-mudahan kita semua yang hadir dikaruniai Allah umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki berkah juga dioptimalkan pada Allah ibadah kita sampai akhir Ramadan dengan ibadah pagi kita, sunnah kita dan